Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqallahu faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minu billah wal yaumil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah,
Kembali kita mengucapkan puji syukur. Alhamdulillah, pada siang ini kita telah hadir di masjid yang sangat mulia ini untuk menundukkan jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tidak pernah bosan-bosannya kita kirimkan ke arwah Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita dalam hidup ini, dan kita berharap dengan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Kemudian marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan. Yakni mari kita menaati, mari kita mengerjakan semua perintah Allah serta meninggalkan semua larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai materi khutbah kita pada siang ini adalah riya atau pamer, yang mana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Kaum muslimin rahimakumullah, riya adalah penyakit hati yang sangat ganas karena dapat merusak amal. Jika sebuah dosa atau kejahatan yang dilakukan, seseorang bisa bertobat, bisa minta ampun kepada Allah karena dia menyadari bahwa dia telah melakukan dosa. Contoh, minuman keras. Dia tahu telah melakukan sebuah dosa, dia bisa bertobat. Namun dengan riya ini, dengan pamer ini, dia tidak sadar bahwa itu adalah sebuah dosa yang sangat besar, karena itu adalah sebuah kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia solat, dia berzakat, sementara di dalam hatinya dia ingin memperlihatkan amal kebajikannya itu kepada orang lain. Tanpa dia sadari, ternyata itu adalah sebuah dosa yang sangat besar sekali, yang dapat melemparkannya ke dalam api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, orang yang dijangkiti penyakit riya itu ada 5 macam. Yang pertama, orang riya dalam tauhid. Mereka memperhatikan atau memperlihatkan imannya sebagaimana iman umat-umat Islam yang lainnya, tetapi hatinya tidak mempercayai sesuatu apapun. Tetapi karena takut kepada masyarakat, ia mengaku percaya saja. Kemudian yang kedua, riya dalam melaksanakan ibadah. Misalnya, seseorang yang solatnya ingin dilihat orang, ia bermaksud menarik minat orang banyak. Ia
puasa supaya dicintai rakyat dan disayangi masyarakat, serta supaya diakui oleh orang muslim lainnya bahwa dia orang Islam yang taat. Akan tetapi kalau tidak ada orang lain, ia tidak menjalankan solat, ia tidak berpuasa. Orang semacam ini menurut janji Allah akan dibalas dengan azab yang sepedih-pedihnya. Ketiga, ria dalam amalan sunnah. Contoh, apabila di hadapan orang banyak, ia bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah sunat, berzikir, berwirid, solat tahajud, solat sunat lainnya. Tetapi kalau tidak ada orang lain, ia tidak melakukan ibadah-ibadah sunat semacam itu. Ria semacam itu, kalau maksudnya untuk memperoleh pengakuan orang banyak, niscaya ia akan diazab Allah dengan azab yang keras. Kemudian yang keempat, ria karena menyebutkan suatu amal kebajikannya kepada orang banyak. Bila sedang duduk beramai-ramai, ia mulai menceritakan apa yang telah ia kerjakan. Misalnya, saya sudah mendermakan sekian rupiah. Saya sudah berjuang untuk masyarakat dan umat. Begini besar dan beratnya. Maka ria seperti itu hukumnya adalah haram. Kelima, orang yang memperlihatkan sikap dan kesungguhannya dalam beribadah. Ia memperlihatkan kekhusyuannya dalam solat, merendahkan dan melemahkan suara agar kelihatan alimnya. Ia memperlihatkan zuhudnya di hadapan orang banyak, agar kelihatan sebagai orang yang saleh. Ria semacam ini menghilangkan kebaikan amalnya dan menghapus pahala amal yang ia kerjakan. Ria semacam ini sangat buruk dan hanya dikerjakan oleh orang yang berjiwa lemah dan berakal kurang sempurna. Kaum muslimin rahimakumullah, ria adalah hama atau penyakit yang paling ganas yang merusak ibadah kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan ria adalah suatu perbuatan yang mengarah kepada kemusyrikan. Sedangkan kemusyrikan itu artinya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak diampuni oleh Allah dosanya. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam sangat menentang ria dalam segala bentuknya. Juga menentang penyakit-penyakit rohani lainnya yang timbul akibat tidak adanya keikhlasan hati untuk semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Penyakit-penyakit rohani itu membawa kerusakan yang sukar diberantas. Kita tetap harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar penyakit-penyakit rohani ini tidak berada di dalam hati kita. Ria yang tidak terselubung atau dilakukan dengan terang-terangan dapat melahirkan dosa yang terus menjalar di masyarakat sebagai dosa yang dibenci dan dihinakan. Kaum muslimin rahimakumullah,